rangkaian atau pengimbasan dari hasil pelatihan pendalaman, pembelajaran mendalam atau e-learning yang sudah diwakilkan oleh kami berempat. Saya sebagai kepala sekolah, kemudian Bu Imas sebagai perwakilan dari kelas tinggi, Bu Juminah dari kelas rendah, dan Bu Desi perwakilan dari pembelajaran coding. Tak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita senyum agungkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan pertolongannya kita nantikan nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih. Sebenarnya di sini ya kita ngiras-ngirus sekaligus buat laporan, dan kenapa tidak kalau sekalian kita melakukan pengimbasan. Mungkin banyak hal yang perlu disampaikan oleh Bapak, Ibu-ibu, dan saya juga pribadi dari hasil apa yang kami peroleh waktu pembelajaran pelatihan selama kurang lebih 5 hari kalau tidak salah. Di sini pasti nanti ada perwakilan yang akan menyampaikan hasil pelatihan yang kemarin, terutama bagaimana dan apa isi deep learning itu, apa sih itu pembelajaran mendalam, dan bagaimana konsepnya nanti akan disampaikan masing-masing oleh yang bersangkutan, mungkin Bu Imas, Bu Jum, dan Bu Desi, dan saya sendiri. Di sini saya sendiri akan menyampaikan atau pembahasan tentang penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah yang diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. Pasti banyak perubahan walaupun tidak signifikan, tetapi ada perubahan-perubahan yang harus diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. Jadi visi misi itu nanti kita buat sekaligus penentuan KSP ya, sekaligus bagaimana kita program kerja ke depan nanti selama 1 tahun ke depan. Di sini saya selaku yang mewakili kelas atas, guru kelas atas dalam PM pembelajaran mendalam. Di sini saya akan melakukan pengimbasan pembelajaran mendalam sesuai apa yang saya dapatkan saat pelatihan selama kurang lebih 5 hari di SD Negeri 4 Kalirjo. Pengimbasan pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Dulu sebelum mengikuti pelatihan, saya kira pembelajaran mendalam itu kurikulum baru. Ternyata kurikulum merdeka, tapi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Guru itu sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran mendalam, guru sebagai fasilitator. Jadi murid itu tidak selalu mendapatkan informasi atau informasi yang penting itu dari guru. Jadi guru bisa jadi fasilitator. Misalnya kita kasih masalah ke anak, anak diminta untuk memecahkan dan mencari solusinya. Kita menyiapkan, kita mendampingi, kita menyiapkan misalnya kebutuhan murid dan sebagainya. Yang kedua, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, di dalam pembelajaran mendalam ini kita itu dalam pembelajaran di kelas kita itu pembelajarannya dihubungkan dengan kehidupan nyata kita. Misalnya agar anak mudah memahami dan mengerti apa yang kita ajarkan, kita memberikan contoh yang ada di kehidupan nyata mereka. Jadi mereka itu jadi bermakna, berkesadaran, bermakna, terus dia juga merasa senang gitu. Yang ketiga, menciptakan kelas yang aktif. Dengan kita menjadi fasilitator, anak kita kasih masalah dan dia memecahkan masalahnya itu, mencari solusi, dia akan menjadi anak yang aktif karena dia merasa apa ya gitu, cara kita untuk memecahkan masalah ini, jadi dia lebih berpikirnya kritis dan lebih aktif. Yang keempat, membantu mengembangkan potensi murid. Nah, tadi ini pembelajaran tentang
guru dalam pembelajaran mendalam. Fasilitator dan pendamping. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Guru menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif. Guru menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru memberikan umpan balik yang membantu siswa untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, tujuan akhir pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu pembelajaran mendalam bertujuan agar murid tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya, merefleksikannya, dan menghubungkannya dengan konteks kehidupan nyata. Terima kasih. Ini yang ditanyakan ini ya Bapak Ibu, ini contoh perencanaan pembelajaran. Untuk pembelajaran mendalam sekarang ini dibuat lebih menarik. Contohnya ini pembelajaran mendalam tentang hemat energi. Kita buat detektif cilik hemat energi. Bukan hanya ditulis hemat energi, tetapi agar lebih menarik kita buat detektif cilik hemat energi. Ini contohnya seperti ini. Perencanaan mendalam mencakup tentang identifikasi murid, terus dimensi proses kelulusan, tujuan pembelajaran, praktik pedagogik, mitra pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, lintas disiplin ilmu. Langkah pembelajaran seperti biasa ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah itu tadi contoh tentang perencanaan pembelajaran mendalam yang sudah ada. Demikian lagi tadi pembahasan sekolah tentang pembelajaran mendalam dan lagi ke video. Tadi pembahasan pembelajaran mendalam yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikuti selama 5 hari di kegiatan IN tentang coding dan KA. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang peta konsep terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi peta konsep dari pembelajaran coding dan KA di sini bahwasanya coding dan KA atau kecerdasan artifisial yang dulu sering kita dengar dengan AI yang berkaitan dengan IT, bahwasanya kalau coding itu berkaitan dengan bahasa pemrograman, berarti berkaitan dengan komputer. Lalu tentang algoritma dan pengembangan perangkat lunak serta debugging. Kalau kecerdasan artifisial atau KA atau yang dulu kita sebut dengan AI itu adalah berkaitan dengan pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan dan pemrosesan bahasa alami. Jadi pembelajaran coding ini adalah materi pelajaran baru Bapak Ibu di fase C, khususnya di kelas 5 dan 6. Ini pelajaran baru di kurikulum terbaru pada tahun ini, yang pembelajarannya itu berkaitan dengan bagaimana sih kita memanfaatkan IT, memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, sekalipun nanti ketika sarana dan prasarana di sekolah tidak memadai untuk pembelajaran coding dan KA, kita masih bisa memanfaatkan non-IT, bisa dengan cara plug ataupun unplug. Kalau plug itu adalah pemanfaatan pembelajaran dengan cara IT, memanfaatkan laptop, internet dan sebagainya. Kalau unplug itu pembelajaran yang memanfaatkan non-IT, bisa pakai karton, bisa pakai kertas pleno atau sticky note, kardus dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu yang akan saya tekankan yaitu tentang pembelajaran bagaimana
Nah ini pemanfaatan pembelajaran coding dan KA. Secara umum, secara global dalam coding dan KA itu materinya hanya ada 5 modul Bapak Ibu. Jadi hanya ada 5 modul. Yang pertama itu tentang pengertian coding dan KA, yang kedua tentang berpikir komputasional sebagai dasar kecerdasan artifisial, lalu ada cara pemanfaatannya, kelemahannya dan lain sebagainya. Di sini yang akan ditekankan adalah dalam meta konsepnya yang seperti ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Nah ini dia mind map peta konsep yang berkaitan dengan coding dan KA yang tadi hampir ada kaitannya, yang memang ada kaitannya dengan PM pembelajaran mendalam. Jadi di sini prinsip pedagogiknya memahami karakter peserta didik, menguasai teori belajar, potensi peserta didik, komunikasi dan evaluasi pembelajaran. Nah di sini desain pembelajarannya ya kita menggunakan CPATP, model studi pembelajarannya itu kita sesuai dengan PM atau pembelajaran mendalam. Lalu di dalam pembelajaran berbasis hotnya ada analisis evaluasi kreatif, dalam kerangka TPACK-nya ada konten, pedagogik dan teknologi ini sesuai dengan pembelajaran mendalam. Nah ini peta konsep satunya lagi. Nah ini lebih rinci Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menggunakan pedagogi, coding dan KA dalam proses pembelajaran. Jadi sangat erat kaitannya dengan rencana pembelajaran mendalam. Jadi meskipun coding dan KA itu pelajaran yang baru yang berkaitannya dengan IT, tetapi tidak lepas dari PM, pembelajaran mendalam. Jadi tetap kita susun runtutan pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran mendalam. Nah, di sini yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran pada kelas 6 khususnya, yaitu cara pemanfaatan pembelajaran KA atau kecerdasan artifisial. Saya ambilkan satu contoh sampel Bapak Ibu, pemanfaatan KA yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak pada zaman sekarang, yaitu pembelajaran dengan cara ChatGPT. Itu yang paling sederhana. Bagaimana cara kita memanfaatkan ChatGPT? Saya gunakan dalam proses pembelajaran, contoh untuk pembuatan soal atau kuis. Jadi nanti saya buka ChatGPT. Jadi kalau Bapak Ibu mau, seperti ini caranya Bapak Ibu. Nah ini buka di Google. Di Google sudah saya siapkan, punya saya sudah saya sematkan di depan. Ada ChatGPT. Misal Bapak Ibu mengajar matematika nih, matematika ingin membuat kuis matematika. Di sini di ChatGPT, silakan dibuka ChatGPT-nya, nanti dibuat prompt-nya. Buatkan kuis matematika pilihan ganda materi bilangan cacah. Nanti di situ akan tampil soalnya ada 10 soal. Nanti di copy paste Bapak Ibu, ini karena sinyalnya. Nanti kalau sudah muncul ChatGPT-nya, prompt-nya seperti itu, buatkan saya kuis bisa. Nanti di copy, lalu di paste di Canva. Canva-nya yang kita gunakan adalah Canva AI Bapak Ibu. Nah ini Canva-nya juga sudah saya sematkan. Di sini nanti ketika loading, tapi harus pakai internet ya Bapak Ibu. Canva-nya nanti dibuka. Ketika Canva dibuka itu ada Canva biasa, ada Canva AI. Yang kita gunakan yang Canva AI. Nah nanti di Canva yang sudah diklik, prompt yang dari ChatGPT tadi, kuis matematika di copy 10 soal dipaste di Canva yang AI, lalu di kode di bawahnya itu ada kode saya diklik, nanti akan muncul jerit membaca kode. Setelah itu muncullah kuisnya itu seperti kalau sering kita lihat di beberapa YouTube misal nomor 1 15 dikali 3 sama dengan A sekian, B, C, D. Nah jawabannya berapa? Misal jawabannya C, 15 dikali 3 berarti 45. Kita klik 45, jawaban benar, muncul balon-balon terbang. Nah seperti itu. Itu menarik Bapak Ibu untuk anak-anak. Jadi itu salah satu pemanfaatan KA atau kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Kita memanfaatkan ChatGPT, kita memanfaatkan Canva AI. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu contoh dari penerapan KA selain ChatGPT. Kita sering mengenal di BA itu ada Meta ya Bapak Ibu. Meta itu juga ternyata itu adalah salah satu pemanfaatan KA. Lalu ada lagi misal Shopify, nah itu juga termasuk pemanfaatan KA. Nanti di dalam kecerdasan artifisial ada 2 jenis segala sesuatu yang berkaitan dengan IT yang cerdas dan tidak cerdas pun ada. Contohnya mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Misal HP itu adalah termasuk mesin cerdas. Lalu kalau
mesin cuci itu juga mesin elektronik, tapi dia mesin yang tidak cerdas, itu juga nanti masuk ke dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Nah di sini saya khususnya di kelas 6 Bapak Ibu, saya sudah punya pegangan gurunya. Ini berupa buku cetak yang sudah cukup bagus ya, coding dan KA untuk sekolah dasar. Nah ini untuk jadikan panduan. Di sini semua materinya sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa memberikan materinya ini. Semua materi yang ada di sini ternyata berkaitan dengan kehidupan nyata. Misal pembelajaran bab pertama tentang menyelesaikan masalah. Anak-anak dihadapkan dengan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya misal di sekolah kita banyak sampah plastik, bekas botol aqua gelas atau ale-ale atau power cap. Nah, bagaimana anak kita bawa untuk menyelesaikan sebuah masalah sampah yang ada di lingkungan sekolah. Anak-anak diminta menyelesaikan masalah dari sampah yang ada di sekolah, lalu mereka buat cara penyelesaiannya. Bagaimana sampah itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai barang biasa atau pemanfaatan lain seperti itu. Ini materi di bab 1. Nanti materi di bab 2 akan lebih menarik lagi. Jadi intinya materi tentang coding dan KA itu di fase C hampir sama Bapak Ibu di kelas 5 maupun di kelas 6. Hanya di kelas 6 itu lebih ditekankan dalam pemrogramannya. Tetapi sekali lagi kami tekankan ini masih untuk tingkat SD Bapak Ibu. Fase C masih di tingkat SD itu hanya sementara pengenalan terlebih dahulu. Pemanfaatannya pun yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nanti mungkin kalau yang sudah SMP atau SMA mereka sudah pemrograman, contoh bisa membuat game, membuat aplikasi seperti itu. Jadi kalau untuk tingkat sekolah dasar kita masih yang sederhana, yang masih dasar saja. Jadi materinya sebenarnya inti materinya seperti biasa, hanya kita lebih banyak pemanfaatan ke KA-nya. Misal KA tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan unplug tadi, menggunakan media-media yang tidak berkaitan dengan internet. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Ini sebenarnya kalau internetnya lancar kita bisa sedikit belajar membuat, cuman karena internet ya, gangguan dari internet, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mungkin itu saja Bapak